Siswa kembali merasa resah ketika mendapat pengumuman adanya siswa hilang lagi. Entah sudah berapa kali, tapi belakangan ini mereka semua selalu mendapat berita demikian. Sumpah, kapan berhentinya sih berita ini? Ucap salah satu siswa segerombolan temannya. Kurasa harus berhati-hati untuk saat ini. Mungkin saja pembunuh, penculik, dragi, atau apalah itu sedang mengincar kita tanpa bisa kita ketahui. Sahut salah satu perempuan berambut hitam pekat. Lain halnya Violet hanya mendengar saja perkataan mereka karena ia tidak memiliki teman walaupun hanya satu di kampusnya. Violet juga tergolong nerd. Mungkin itu yang membuat dirinya tidak ditemani. Hei Violet, apa kau tidak merasa resah? Kulihat sedari tadi kau hanya diam dan terus membaca buku tebalmu itu. Tegur Karen, perempuan yang bisa dibilang sangat cantik. Karen adalah primadona di kampusnya. Penampilan fashionable mendukung kepromosionnya. Ia adalah seorang model majalah dan sudah beberapa kali wanita itu mencapai puncak kesuksesan seorang model, yaitu menjadi model pakaian branded atau barang apapun yang sedang naik daun. Ditambah belakangan ini Karen sedang dekat dengan Alex, pria tampan yang berprofesi sebagai pemain sepak bola handal di Amerika. Alex adalah teman satu fakultasnya, yaitu Faculty of Art and Science. Kurasa tidak, kalaupun aku merasa resah, aku bisa meredainya sendiri, jawab Violet sambil membetulkan kacamatanya. Karen mendecih mendengarnya. Kurasa semua net terlalu banyak membaca buku sehingga mereka dengan mudahnya menanggapi suatu hal layaknya di film-film. Sinis Karen membuat semua teman yang berada di lingkarannya tertawa. Violet hanya tersenyum canggung. Ia sudah terbiasa dengan ledekan siswa-siswi sekampusnya. Gadis malang itu pun membawa semua buku-bukunya menuju perpustakaan. Membaca buku di kantin ternyata bukanlah hal yang baik. Violet terus berjalan menunduk sampai tanpa ia sadari tubuhnya akan menghantam badan besar nan tegap milik seorang pria yang sangat didamkan di kampus ini. Bruk! Semua bukunya jatuh berhamburan di lantai yang terbuat dari marmer. Violet pun membungkuk untuk mengambil buku-bukunya. Begitupun pria yang tadi ia tabrak, berniat ingin membantu. "Sorry," ucap pria itu, lalu menyerahkan beberapa buku yang tadi ia ambil. Violet hanya tersenyum lalu langsung mengambil jalan melewati pria tersebut. Alex menatap punggung gadis berpenampilan nerd yang semakin lama semakin jauh dari pandangannya, sampai akhirnya hilang terhalang oleh dinding. "Kenapa bro?" "Suka," ucap Hari, sahabat Alex. "Cih, Karen lebih baik," ujar Alex, membuat beberapa temannya tergelak. Pria bermarga Grayson tersebut menarik ucapannya barusan dalam hati. Ia jauh lebih memilih menyukai seorang nerd sekalipun dibanding wanita nakal layaknya Karen. Karen yang melihat Alex di pojok kantin pun langsung menghampirinya. Teman-teman Karen sempat kebingungan mengapa Karen tiba-tiba bangun dari tempat duduknya. Tapi saat melihat arah jalan Karen, mereka langsung tersenyum. Mereka sangat cocok, bukan? "Hei," sapa Karen dengan senyuman yang tercetak di wajah cantiknya. Karen mengambil kursi dari meja lain dan menaruhnya tepat di samping bangku Alex. "Hai," jawab Alex tak kalah ramah. "Apa kau sudah mendengar berita kampus hari ini?" tanya Karen. Salah satu anak fakultas medikal hilang lagi, bukan?" kata Alex. "Iya, jujur itu membuatku takut," kata Karen. Alex mengelus punggung Karen untuk menenangkannya. "Tidak perlu takut," ucap Alex.
Karen mengangguk dan mulai menyandarkan kepalanya ke leher kekar pria tersebut. Alex hanya tersenyum menanggapinya. Ia sudah sangatlah biasa menurutnya. Ya, karena hal ini juga Karen dan dirinya disangka memiliki hubungan spesial. Tak lama kemudian hari, Ryan dan Jack datang sambil membawa makanannya sendiri-sendiri. Ralat, kecuali Ryan, ia membawa makanan yang dipesan oleh Alex juga. Burger sama yogurt kan? Tanya Ryan. Alex mengangguk sebagai jawaban. Karen kembali duduk tegap ketika teman-teman Alex datang. "Hei, Karen," sapa Hari. "Hei," jawab Karen. "Kau sudah makan? Aku lupa membelinya untukmu," tanya Hari. "Ah, sudah. Lagi pula aku baru datang," jawab Karen. Hari mengangguk lalu memakan carbonaranya. "Kau tahu tadi Alex menabrak gadis culun itu, dan anehnya Alex menatapnya sampai gadis itu hilang," sahut Jack. Karen menatap Alex dengan tatapan yang seolah berkata, "Apa itu benar?" Alex mengangguk. "Memang apa salahnya? Kurasa kita hanya bersahabat." Karen yang mendengarnya menelan ludah. Jadi selama ini ia hanya dianggap sahabat oleh Alex. "Alex, kurasa kita sudah sangat dekat." "Emang kita dekat hanya sebagai sahabat. Aku menganggapmu sama seperti aku menganggap Jack, Hari, dan Ryan," jawab Alex acuh tanpa menyadari apa yang dimaksud dan tujuan wanita itu membicarakan hal ini. Karen menatap Alex kecewa lalu meninggalkannya. Alex hanya mengendikan bahunya lalu melanjutkan makannya yang sempat tertunda. "Hai dude, kenapa kau berbicara seperti itu?" ucap Jack. "Apa salah? Aku memang menganggapnya sebagai sahabat, tidak lebih," kata Alex. "Tapi kau sangat dekat dengannya, bahkan kau pernah mencium keningnya, bukan?" ucap Jack. Alex mengangguk. "Aku menciumnya bukan berarti aku mencintainya." "Tapi kau membuatnya mencintaimu," ujar Ryan. "Ya, kau tidak mungkin mencium kening kami karena kami sahabatmu, bukan?" Jack yang mendengar lanjutan pembicaraan Ryan langsung mencitak dahinya. Setidaknya Alex tidak gay bodoh. Alex terdiam. Mendengarnya, yang ada di pikirannya saat ini adalah apa Karen mencintainya. Jika ia ini salah, dirinya yang terlalu menspesialkan Karen. Menangis itulah dilakukan Karen saat itu. Hanya menangis yang bisa ia lakukan. Teman-teman Karen pun langsung masuk kelas untuk menenanginya. Karena paham apa yang dialami oleh Karen. Tidak jarang juga gadis itu menceritakan bahwa belum ada kepastian yang ditentukan oleh Alex. "Hei, mengapa kau menangis?" tanya Ivy, salah satu teman Karen. "Dia menganggapku hanya sebagai sahabat," ucap Karen sambil menangis. Midi tersenyum miris lalu memeluk Karen erat. "Kurasa ada yang dekat dengan Alex selain dirimu," tukas Ivy. "Kurasa juga seperti itu. Karena mana mungkin seorang pria menolak pesona seorang Karen Olivia," seru Madi. "Kau benar, Medi. Mungkin ada yang lebih cantik dariku." "Tentu, seperti pepatah di atas langit masih ada langit, bukan?" Medi berhenti sejenak, berseteru dengan pikirannya yang sedang menyusun rencana untuk membantu sang sahabat. "Aku punya ide." "Apa?" ucap Madi, dan Karen